Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih mempunyai satu waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mempelajari sekolah sahabat kita yang ke-13, akhir daripada triwulan ini, yang berjudul Israel di Mesir. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami sampai saat ini, dan kami masih diberikan satu kesempatan untuk melajari firman-Mu, sehingga kami merasakan satu sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya hanya Roh Kudus-Mu saja yang boleh menolong kami, agar kami boleh mengerti pelajaran ini dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengampuni semua dosa kesalahan kami Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi kami ulang pelajaran kita pada pelajaran ke-13 ini berjudul Israel di Mesir. Israel yaitu sama dengan Yakub. Ada beberapa poin sebelum kita masuk dalam pendalaman intinya. Bagian terakhir dari kitab Kejadian ini membawa kita kepada akhir periode bapa leluhur dengan kematian Yakub atau Israel dan Yusuf di Mesir. Seluruh keluarga Yakub diasingkan di Mesir. Ketika Yakub mengetahui bahwa Yusuf masih hidup, bahkan menjadi penguasa di Mesir, dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Kanaan. Dengan satu kepercayaan bahwa janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan digenapi. Karena kisah ini, Israel akan menjadi bagian dari rencana keselamatan umat manusia yang sebanyak-banyaknya. Poin yang kedua, setelah Israel tiba di Mesir dan segenap keluarganya, Yusuf membawa 5 saudaranya menghadap Fir'aun, juga Yakub sendiri. Karena Fir'aun sangat menghormati dan menghargai Yusuf, maka semua keluarga Yakub diberikan tempat tinggal yang paling baik dan diberi tugas sesuai dengan kebisaannya masing-masing. Juga Yakub, meski seorang asing dan lebih rendah, namun Yakub memberkati Fir'aun, yang berarti Yakub lebih tinggi daripada Fir'aun. Juga Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Kedua anak laki-laki Yusuf adalah satu-satunya cucu yang diberkati Yakub, yang sebenarnya menyangkut kepada pemberkatan kepada Yusuf. Selain itu, Yakub juga mengacu bahwa keturunannya akan kembali ke Kanaan. Harapan itu jelas kepada Sikem, yang dia telah mendapatkan tanah yang telah didapatkan. Juga bahwa tulang-tulang Yusuf akan dikuburkan di Kanaan, dan juga Yakub ingat akan janji Tuhan bahwa melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa semua kaum di bumi ini akan mendapat berkat. Poin yang keempat, juga sebelum meninggal dunia, Yakub memberkati semua anak-anaknya sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Tuhan Maha Tahu dan menentukan bahwa Mesias akan lahir melalui keturunan Yehuda. Singa si Raja Hutan sesuai dengan lambang dari bangsa ini, Yehuda, yang akan menunjuk kepada kelahiran Mesias. Yang lain, harapan mengenai tanah perjanjian ada 3 hal. Yang pertama, bangsa Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Setelah mendekati kematiannya, Yakub memberkati putra-putranya dan berpesan supaya dia dan Yusuf dikuburkan di tanah perjanjian atau di Kanaan. Pengharapan yang kedua, harapan bahwa Tuhan akan mengubah kejahatan menjadi kebaikan, karena setelah kematian bapa mereka, saudara-saudara Yusuf takut akan mendapat pembalasan dari Yusuf. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yusuf memaafkan, mengasihi mereka, dan mengatakan, jangan takut. Artinya, meski banyak kegagalan manusia, Tuhan bisa mengubah dan mengambil alih keadaan.
Poin yang lainnya, harapan Tuhan akan menyelamatkan manusia yang telah jatuh. Kisah kematian Yusuf menyatakan bahwa tulang-tulangnya supaya dibawa kalau Tuhan menyelamatkan mereka kembali ke tanah Kanaan, yang melambangkan kita umatnya kembali ke Kanaan surgawi yang menjadi pengharapan bagi kita semua. Jadi kisah anak-anak Israel ini, anak-anak Yakub ini menggambarkan bagaimana kita umat-umat Tuhan berjalan menuju tanah Kanaan. Itu marilah kita masuk ke dalam pendalaman. Di sini di dalam pendalaman yang pertama, kehidupan Yusuf menggambarkan kehidupan Kristus. Adalah rasa cemburu yang telah menggerakkan hati saudara-saudaranya untuk menjual dia sebagai seorang budak. Mereka mengharapkan agar dapat menghalangi dia supaya jangan ia menjadi lebih besar daripada mereka. Dan apabila ia dibawa ke Mesir, mereka merasa lega karena mereka tidak akan dipusingkan lagi oleh mimpi-mimpinya itu. Dan mereka telah menghapus segala kemungkinan bahwa mimpi itu akan digenapkan. Tetapi perjalanan hidup mereka sendiri telah diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga telah mengakibatkan berlakunya peristiwa yang mereka coba halangi. Demikian pula tua-tua dan imam-imam orang Yahudi merasa cemburu terhadap Kristus, takut bahwa dia akan mengalihkan perhatian orang banyak dari mereka. Mereka bunuh dia untuk menghalangi agar dia jangan menjadi raja. Tetapi justru tindakan mereka itulah yang telah menyebabkan berlakunya hal itu. Poin yang kedua, Yusuf melalui perhambaannya di Mesir menjadi seorang juru selamat bagi keluarga ayahnya. Tetapi kenyataan ini tidaklah mengurangi kesalahan saudara-saudaranya. Demikian pula penyaliban Kristus oleh musuh-musuhnya telah menjadikan dia sebagai penebus umat manusia, juru selamat umat yang berdosa, dan pemerintah segenap dunia. Tetapi kejahatan daripada pembunuh-pembunuhnya itu sama kejamnya, seolah-olah tangan pimpinan Allah tidak mengendalikan peristiwa-peristiwa untuk kemuliaannya dan kebajikan manusia. Inilah poin yang kedua, di mana Yusuf digambarkan seperti Yesus yang dibenci oleh para pemimpin agama dan imam-imam mereka, dikiranya akan menghilangkan kekuasaannya. Namun dengan demikian justru Yesus menunjukkan kemuliaannya. Dan harapan yang ketiga, poin yang ketiga, sebagaimana Yusuf dijual kepada orang kafir oleh saudara-saudaranya sendiri, demikian pula Kristus telah dijual kepada musuh-musuhnya yang paling besar oleh salah seorang dari murid-muridnya. Yusuf dituduh secara palsu dan dimasukkan ke dalam penjara oleh sebab perbuatan baiknya. Demikian pula Kristus telah dinista dan ditolak oleh sebab kehidupannya yang benar dan penuh penyangkalan diri itu merupakan satu tempelakan kepada dosa. Dan walaupun tidak pernah berbuat kesalahan, ia telah dihukum atas dasar kesaksian-kesaksian yang palsu. Dan kelemah lembutan serta kesabaran Yusuf dalam menghadapi tekanan dan ketidakkeadilan, roh suka mengampuni dan sifat kedermawanan yang agung terhadap saudara-saudaranya yang kejam itu menggambarkan kesabaran juru selamat pada waktu menghadapi kejaman serta cemoohan orang-orang jahat. Dan juga roh suka mengampuni bukan saja kepada pembunuh-pembunuhnya, tetapi bagi semua orang yang telah datang kepadanya sambil mengaku dosa-dosa mereka dan meminta keampunan. Luar biasa, Yusuf ini telah menggambarkan Kristus sepenuhnya. Sifatnya, kelakuannya, semuanya pantas dan patut sekali menggambarkan seperti Yesus pada saat dia ada di dunia ini. Biasa, biarlah pelajaran ini boleh menjadi renungan kita. Bagaimana sikap Yusuf yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih, penuh dengan kepercayaan, penuh dengan pengertian, boleh menjadi berkat bagi saudara-saudaranya dan segenap umat manusia. Inilah pelajaran yang perlu kita renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.